Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi. Semua baik-baik? Baik, Terima kasih banyak. Jawabannya makin semangat. Bapak Ibu ingat, ada 4 sifat gereja. Yang keempat itu, gereja Katolik itu sifatnya apa? Waktu mulai dari SD belajar itu. Hai, ada yang tahu? Tidak ada. Betapa sedihnya hatiku. 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Kenapa gereja itu bersifat apostolik? Hai, karena gereja didirikan di atas dasar iman para rasul. Setelah Yesus disalibkan, wafat, dimakamkan, dan kemudian kembali bersatu dengan Bapa di surga, Petrus dan para rasul yang lain mengisi kekosongan itu sambil menantikan penggenapan janji Yesus untuk meminta kepada Bapa mengutus seorang penolong yang akan selalu menemani para rasul dan kita semua hingga saat ini, yakni pelindung gereja kita. Pelindung gereja kita siapa ya?
Kalau lupa juga bahaya. Paroki Roh Kudus pabakan. Ya. Para rasul memberikan dasar yang kokoh bagi iman kita. Maka luar biasa kalau kita merenungkan Tuhan Yesus tidak memilih orang-orang yang sangat pintar, sangat pandai berbicara, orang-orang yang lulusan S3, tetapi orang-orang nelayan kecil yang bisa dibentuk hati dan imannya oleh Tuhan agar mereka mampu melanjutkan misi yang Yesus wartakan bersama para rasul, bersama mereka selama hidup dan berkarya di dunia ini. Dari para rasul kita belajar bahwa iman, harapan dan kasih itu bertumbuh, dapat tumbuh di dalam hati orang-orang yang rendah hati. Kalau orang sombong, orang angkuh, orang yang merasa dirinya hebat, pandai, pintar dan lain sebagainya, terkadang imannya itu menjadi kerdil karena terlalu mengandalkan logika tanpa melibatkan hati. Maka kita refleksikan dengan baik. Bacaan pertama menampilkan kepada kita perjuangan Petrus untuk mewartakan kebenaran. Dia di penjara, tangannya diborgol dengan rantai. Demi kebenaran Petrus siap melakukan hukuman. Tetapi tengah malam Tuhan mengutus malaikat membebaskan Petrus dengan luar biasa. Pengalaman Petrus mengajarkan kepada kita kebenaran tidak bisa dipenjarakan oleh rasa iri dan ego manusia. Herodes melakukan itu karena cemburu terhadap pewartaan Petrus yang berusaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka diingatkan, Petrus mengajarkan kepada kita kebenaran tidak bisa dipenjarakan oleh rasa iri, ego, dan juga rasa cemburu atau dendam kita. Justru sebaliknya, iri, cemburu, dan dendam memenjarakan kita, membuat kita tidak bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta, juga dalam kepribadian. Paulus dalam bacaan kedua juga mengingatkan, kebenaran membebaskan Paulus dan menghantar dia menuju kehidupan abadi. Di sini Petrus dan Paulus mengajarkan kepada kita untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan bersumber dari Yesus sendiri. Kebenaran dan keadilan berarti antara perkataan dan perbuatan ada kesesuaian. Bibir tidak mengatakan lain, perkataan mengatakan lain. Seperti orang-orang Farisi pandai berbicara tetapi tidak mengamalkan itu. Maka Rasul Petrus dan Paulus mengajarkan kepada kita, jangan pernah takut untuk mewartakan dan melakukan kebenaran. Karena kebenaran tidak bisa dipenjarakan, tetapi kebenaran memerdekakan kita untuk melakukan segala yang baik demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Mari kita berjuang. Semoga sepanjang hari ini juga di hari-hari yang akan datang kita mampu untuk berbicara dan mewartakan dan melakukan kebenaran yang akan senantiasa membebaskan kita. Semoga.